Wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Bisnis Ibu Epi Sofiati SAGMM, dan rekan-rekan semuanya mahasiswa-mahasiswi Administrasi Bisnis ABIS 10 dan ABIS 11. Sebelumnya, izin perkenalkan diri, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri atas nama Ayu Puspitasari dengan NIM 20922428, Raden Eti Kusumawati dengan NIM 20922449, Rima Melati dengan NIM 20922451, dan Yuli Yuliana dengan NIM 20922464. Kami akan memaparkan sedikit materi tentang tingkat bunga, nilai tukar, inflasi, dan pengangguran. Untuk selanjutnya, mari kita simak bersama materi yang akan kelompok kami paparkan. Tingkat bunga 1. Menurut Judi Seno. Menurut Judi Seno, suku bunga adalah penghasilan yang diperoleh oleh orang-orang yang memberikan kelebihan uangnya atau surplus spending unit untuk digunakan sementara waktu oleh orang-orang yang membutuhkan dan menggunakan uang tersebut untuk menutupi kekurangannya atau deficit spending unit. 2. Menurut Miskin. Menurut Miskin, suku bunga adalah biaya pinjaman atau harga yang dibayarkan untuk dana pinjaman tersebut. Itu biasanya dinyatakan sebagai persentase per tahun. 3. Menurut Budiono. Menurut Budiono, suku bunga adalah harga dari penggunaan dana investasi. Tingkat suku bunga merupakan salah satu indikator dalam menentukan apakah seseorang akan melakukan investasi atau menabung. Teori-teori dasar suku bunga. 1. Teori klasik. Teori bunga aliran klasik dinamakan the pure theory of the interest. Menurut teori ini, tinggi rendahnya tingkat bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran akan modal. Jadi modal telah dianggap sebagai harga dari kesempatan penggunaan modal. Sama seperti harga barang-barang dan jasa. Tinggi rendahnya ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Demikian pula, tinggi rendahnya bunga modal ditentukan oleh permintaan dan penawaran modal. Pendapat klasik tentang tingkat bunga ini didasarkan pada hukum Say atau pendapat bakti Say, bahwa penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri. Dengan bertitik tolak dari hukum Say ini, maka setiap tabungan akan otomatis sama dengan investasi. Tingkat bunga yang mengalami penurunan dan kenaikan atau bergerak naik turun dari titik keseimbangan, maka pergerakan naik turunnya tingkat bunga hanya bersifat sementara. Bila mana telah terjadi tarik-menarik penawaran dan permintaan atau bekerjanya mekanisme harga seperti pada pasar barang, tingkat bunga keseimbangan akan tercipta kembali. Kemudian 2, ada teori Keynes. Teori ini dikemukakan oleh Keynes dan dinamakan Liquidity Preference Theory of Interest. Menurut Keynes, tingkat bunga ditentukan oleh preference dan supply of money, adalah keinginan memegang atau menahan uang didasarkan 3 alasan, yaitu motif transaksi, 2 berjaga-jaga, dan 3 motif spekulasi. Lanjut, yang ketiga ada suku bunga HIC.
Hick mengemukakan teorinya bahwa tingkat bunga berada dalam keseimbangan pada suatu perekonomian bila tingkat bunga ini memenuhi keseimbangan sektor moneter dan sektor real. Pandangan ini merupakan gabungan dari pendapat klasik dan Keynes, di mana mazhab klasik mengatakan bahwa bunga timbul karena uang adalah produktif, artinya bahwa bila seseorang memiliki dana, maka mereka dapat menambah alat produksinya agar keuntungan yang diperoleh meningkat. Jadi, uang dapat meningkatkan produktivitas sehingga orang ingin membayar bunga. Sedangkan menurut Keynes bahwa uang bisa produktif dengan metode spekulasi di pasar uang dengan kemungkinan memperoleh keuntungan, dan keuntungan ini adalah bisa menjadi orang membayar bunga. Kita beralih ke pembahasan jenis-jenis suku bunga. Jenis-jenis suku bunga meliputi 1. Real interest rate, yaitu koreksi atas tingkat inflasi dan didefinisikan sebagai nominal interest rate yang dikurangi dengan tingkat inflasi. Adapun rumusnya adalah real rate sama dengan nominal rate dikurangi rate of inflation. Kemudian jenis suku bunga lainnya adalah nominal interest rate. Jenis suku bunga ini merupakan tingkat suku bunga yang biasanya tertera di rekening koran, di mana mereka memberikan tingkat pengembalian untuk setiap investasi yang dilakukan. Selanjutnya, fungsi suku bunga. Rekan-rekan semua, adapun fungsi suku bunga adalah 1. Sebagai daya tarik investor untuk menginvestasikan dananya. 2. Sebagai alat kontrol bagi pemerintah terhadap dana langsung. 3. Sebagai alat moneter dalam rangka mengendalikan penawaran dan permintaan uang yang beredar dalam suatu perekonomian. Terakhir 4. Sebagai akibatnya tingkat suku bunga dapat digunakan untuk mengontrol tingkat inflasi. Dalam suku bunga terdapat metode perhitungannya, antara lain rumus menghitung bunga berdasarkan saldo harian adalah bunga sama dengan saldo harian kali suku bunga tabungan kali jarak hari dibagi 365 hari. Berdasarkan saldo terendah, bunga sama dengan saldo terendah kali suku bunga kali jumlah hari dalam sebulan dibagi 365 hari. Dan rumus berdasarkan saldo rata-rata, bunga sama dengan saldo rata-rata dikali suku bunga tabungan kali jumlah hari dalam sebulan dibagi 365 hari. Nilai tukar atau kurs suatu mata uang terhadap mata uang lainnya merupakan bagian proses dari valuta asing. Nilai tukar merupakan jumlah mata uang dalam negeri yang harus dibayarkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi nilai tukar rupiah. Yang pertama, tingkat inflasi. Yang kedua, tingkat suku bunga. Yang ketiga, jumlah uang beredar. Yang keempat, pendapatan nasional. Yang kelima, posisi neraca pembayaran internasional Indonesia. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar, yaitu yang pertama, faktor fundamental. Ini berkaitan dengan indikator-indikator ekonomi. Yang kedua, faktor teknis. Ini berkaitan dengan kondisi penawaran dan permintaan devisa pada saat-saat tertentu. Yang ketiga, sistematis pasar. Ini lebih banyak disebabkan oleh rumor atau berita politik yang bersifat insidentil. Menurut Kuncoro,
ada beberapa sistem kurs mata uang yang berlaku di perekonomian internasional, yaitu satu, sistem kurs menabung, yang kedua, sistem kurs tambat merangkak, yang ketiga, sistem sekeranjang mata uang, dan yang keempat, sistem kurs tetap. Materi yang ketiga akan saya bawakan sendiri tentang materi inflasi. Pengertian inflasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kemerosotan nilai uang atau kertas karena banyaknya dan cepatnya beredar sehingga menyebabkan harga barang-barang naik. Menurut International Monetary Fund atau yang disebut juga IMF, inflasi merupakan laju kenaikan harga dalam periode waktu tertentu. Inflasi berupa kenaikan harga barang atau kenaikan biaya hidup di suatu negara. Kenaikan harga barang bisa terjadi secara keseluruhan, tetapi bisa juga dari beberapa barang tertentu seperti makanan ataupun jasa. Fenomena ini dapat berdampak besar bagi perekonomian di suatu negara, baik itu bagi konsumen ataupun produsen, serta kestabilan harga di pasar. Peran ini dipegang oleh BPS atau Badan Pusat Statistik. BPS bertugas untuk melakukan survei guna mengumpulkan data dari harga berbagai jenis dan jasa yang dianggap sebagai mewakili konsumsi masyarakat. Data yang didapatkan oleh BPS nantinya dibandingkan dengan harga-harga sebelumnya, periode sebelumnya, untuk mengukur tingkat inflasi. Inflasi yang kedua adalah inflasi dari luar negeri. Kenaikan harga-harga barang impor ataupun dari luar negeri dapat menyebabkan terjadinya inflasi dan dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi kepada negara yang lain. Selanjutnya adalah jenis-jenis inflasi berdasarkan penyebabnya. Yang pertama adalah demand pull inflation. Inflasi terjadi karena banyaknya permintaan yang semakin meningkat, tetapi produsen tidak bisa memenuhinya. Yang kedua, cost push inflation atau kenaikan biaya produksi yang membuat penawaran barang dan jasa tersebut semakin meningkat. Yang ketiga adalah bottleneck inflation. Jenis inflasi yang disebabkan oleh faktor permintaan dan penawaran barang yang di pasar. Selanjutnya adalah jenis inflasi berdasarkan dari dampaknya. Yang pertama adalah jenis inflasi ringan. Jenis inflasi ini dikatakan ringan karena masih bisa dikendalikan dan tidak mengganggu perekonomian negara. Situasi ini ditandai oleh kenaikan harga barang dan jasa di bawah 10% per tahun dan masih bisa dikendalikan. Yang kedua adalah inflasi sedang, dampaknya sangat terasa oleh masyarakat yang berpenghasilan tetap. Inflasi sedang masih belum membahayakan perekonomian negara. Inflasi ini ditandai dengan kenaikan barang dan jasa kisaran 10-30% per tahunnya. Yang ketiga adalah inflasi berat. Inflasi ini berdampak pada perekonomian suatu negara. Pada saat situasi ini terjadi, masyarakat lebih memilih menyimpan atau menimbun barang dan jasa tersebut daripada menabung, karena pada saat itu bunga tabungan pasti akan menurun.
Situasi ini biasanya ditandai dengan kenaikan harga barang dan jasa kisaran 30% sampai 100% per tahunnya. Selanjutnya adalah inflasi sangat berat. Inflasi ini ditandai dengan kenaikan harga barang sekitar 100% ke atas per tahunnya, dan ini berdampak sangat mempengaruhi perekonomian dari suatu negara tersebut. Jenis inflasi ini sangat sulit dikendalikan meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan seperti kebijakan moneter dan fiskal. Dampak dari inflasi adalah nilai uang akan menurun, sementara daya beli masyarakat pasti akan berkurang. Dan suku bunga tinggi juga perekonomian akan terhambat. Pemerintah untuk mengatasi inflasi yaitu yang pertama adalah kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter yang ditujukan untuk menjaga kestabilan moneter. Dalam hal ini Bank Indonesia akan membatasi peredaran uang di Indonesia dan meningkatkan suku bunga sehingga masyarakat akan kembali tertarik untuk menyimpan uang di bank. Yang kedua adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yang berfungsi untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran negara. Adapun strategi dari kebijakan fiskal adalah yang pertama, meningkatkan tarif pajak. Yang kedua adalah menambah jumlah barang di pasar. Dan yang ketiga adalah menghemat pengeluaran pemerintah. Itulah pembahasan tentang inflasi. Selanjutnya materi pengangguran akan dibawakan oleh rekan saya, Ibu Yuli Yuliana. Terima kasih. Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja, yaitu 15-64 tahun, ingin mendapatkan pekerjaan namun belum dapat memperolehnya. Pengangguran sebagai sebutan untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari dalam seminggu, atau sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Penyebab terjadinya pengangguran karena ketidakseimbangan antara pekerjaan dan pertumbuhan tenaga kerja yang menyebabkan persaingan ketat. Ledakan jumlah penduduk juga berkontribusi karena kurangnya lapangan pekerjaan yang cukup. Selanjutnya jenis-jenis pengangguran. Adapun jenis-jenis pengangguran antara lain: 1. Pengangguran terselubung, disguised unemployment, yaitu tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu, misalnya mengalami kehamilan atau sakit dan sebagainya. 2. Setengah menganggur, under unemployment, yaitu tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan. Biasanya yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu. Yang ketiga, pengangguran terbuka, open unemployment, yaitu tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Jenis pengangguran itu sendiri berdasarkan penyebabnya adalah pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang terjadi saat sebuah industri perusahaan yang sedang berkembang mengalami kemunduran atau bangkrut. Pengangguran teknologi. Pengangguran ini terjadi karena pergantian tenaga manusia oleh mesin dan bahan-bahan kimia. Terakhir, pengangguran siklis. Pengangguran ini terjadi karena adanya pengurangan tenaga kerja akibat siklus bisnis atau fluktuasi ekonomi seperti resesi. Dampak pengangguran terhadap kegiatan ekonomi. Dampak tersebut ada 3, yaitu berpotensi keuangan negara membengkak. 2. Meningkatkan angka kriminalitas. 3. Memunculkan konflik warga negara dengan pemerintah
Ancaman pengangguran terhadap ekonomi bisnis. 1. Ada terdesaknya produk lokal. Suatu negara yang bergantung terhadap negara lain akan mempengaruhi perdagangan, di mana perdagangan menjadi bebas dan tanpa batas, sehingga pasar suatu negara akan dibanjiri oleh produk-produk luar negeri. Dengan begitu, barang-barang lokal akan terhimpit dan tidak mampu bersaing dengan produk luar negeri. 2. Pihak asing menguasai perekonomian. Semakin mudah suatu negara menanamkan modal akan memperburuk perekonomian. 3. Terjadinya kesenjangan sosial. Adanya pasar bebas akan menimbulkan persaingan bebas dan kesenjangan sosial bisa terjadi antara dalam dan luar negeri. 4. Berkurangnya sektor ekonomi. Persaingan bebas akan mengurangi sektor ekonomi karena perdagangan dikuasai oleh produsen luar. 6. Pertumbuhan ekonomi memburuk. Dalam jangka pendek akan berakibat pertumbuhan ekonomi tidak stabil. Dalam jangka panjang, kesempatan kerja semakin minim dan pengangguran pun meningkat. Baiklah Ibu dosen Evi yang tercinta dan rekan-rekan semua, demikian uraian dan pembahasan dari kami kelompok 7. Apabila ada kekurangan dalam penyajian dan pembahasan materi, mohon dimaafkan. Tidak lupa kami juga menanti komentar dari rekan-rekan semua, baik itu berupa kritik maupun saran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.